Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di kelas biologi, dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah sistem ekresi. Sistem ekresi ini berhubungan erat dengan sistem pernapasan yang minggu lalu sudah kalian pelajari. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu persilakan. Kita mulai. Untuk sistem ekresi, tadi dikatakan berkaitan erat dengan sistem pernapasan. Nah, ketika kalian belajar sistem pernapasan, ada yang disebut mekanisme ekspirasi, yaitu mekanisme pengeluaran nafas, baik oleh otot tulang rusuk atau otot dada dan otot diafragma. Nah, zat yang dikeluarkan itu disebut dengan karbon dioksida. Nah, apa hubungannya dengan sistem ekresi? Ternyata karbon dioksida itu merupakan salah satu zat sisa metabolisme yang akan dikeluarkan melalui organ ekresi. Jadi paru-paru selain masuk ke dalam organ pernapasan juga masuk ke dalam organ ekresi. Apalagi yang disebut dengan ekresi, yang kedua contohnya adalah urin atau keringat, urin atau air kencing, ya. Nah, tentunya kalian setiap hari selalu mengeluarkan urin. Kemudian urin ini akan keluar dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya ketika suhunya dingin. Kemudian yang ketiga ada yang disebut keringat. Nah, kalian juga sama, pastinya setiap hari menghasilkan keringat. Keringat ini merupakan zat sisa metabolisme. Nah, kalau tadi urin akan banyak jika suhu rendah, kalau si keringat jumlahnya akan banyak ketika suhunya panas. Kemudian, apakah ada lagi yang lain selain urin, keringat, dan CO2 tadi? Tentu ada. Zat sisa metabolisme yang akan diekresikan oleh sel-sel tubuh itu antara lain tadi ada keringat, karbon dioksida, kemudian urea, amonia, garam-garam mineral, asam urat, kreatin, air, zat warna empedu, bahan kimia asing, dan obat-obatan. Kenapa zat-zat tadi harus dikeluarkan dari dalam tubuh? Karena zat-zat tadi merupakan sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika dibiarkan terus-menerus ada di dalam tubuh, maka zat-zat ini akan merusak atau meracuni, bahkan menimbulkan kematian bagi sel-sel tubuh. Sehingga nanti kalau sel-sel tubuh kita mengalami kematian, ada pengaruhnya terhadap fungsi dari jaringan. Fungsi jaringan terganggu, maka akan berpengaruh terhadap fungsi daripada organ. Jika fungsi organ terganggu, maka tentu sistem daripada organ kita juga akan mengalami gangguan. Intinya, ketika sel-sel mati atau mengalami gangguan, maka kita akan bisa merasakan gangguan tadi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sistem ekresi? Sistem ekresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Nah, ekresi ini berbeda dengan istilah sekresi dan defekasi. Jadi pengeluaran itu ada tiga, ada ekresi, sekresi, defekasi. Ketiganya berbeda. Kalau ekresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme, kalau sekresi itu adalah proses pengeluaran substansi kimiawi yang oleh sel atau kelenjar yang masih dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, yang dikeluarkan oleh sistem sekresi itu adalah enzim dan hormon. Sementara defekasi itu nama lainnya adalah buang air besar, merupakan proses pembuangan sisa pencernaan makanan berbentuk padat atau setengah padat. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya apa yang disebut dengan ekresi, sekresi, dan defekasi. Singkatnya tadi, ekresi proses pengeluaran sisa metabolisme, sekresi proses pengeluaran zat atau substansi
kimiawi oleh sel dan kelenjar, sementara defekasi proses pengeluaran sisa pencernaan makanan. Nah, ini ada sebuah gambar, dan gambar ini merupakan organ-organ yang terlibat di dalam sistem ekskresi. Tadi ada keringat akan keluar melalui organ kulit. Kemudian tadi ada urin juga akan keluar melalui organ ginjal. Kemudian ada CO2 atau karbon dioksida. Nah, itu dikeluarkan melalui organ paru-paru. Dan racun, amoniak, kemudian lain-lainnya itu akan dikeluarkan oleh organ hati. Kita akan bahas organ-organ ini satu persatu. Nah, kita mulai dari fungsi dari sistem ekskresi. Fungsi daripada sistem ekskresi bagi tubuh kita antara lain adalah menurunkan zat produk metabolisme atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi. Akumulasi itu penumpukan, ya. Jadi dia tidak semuanya langsung dikeluarkan, ada yang disimpan, tetapi dia tetap mengeluarkan untuk menghindari terjadinya penumpukan zat-zat tadi. Kemudian yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Karena tadi kan kalau dibiarkan justru akan menjadi racun buat sel-sel tubuh kita. Kemudian yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh atau homeostatis. Keringat, urin yang dikeluarkan itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, mekanismenya nanti melalui pengeluaran keringat. Sementara tadi organ ekskresi pada manusia ada ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Kita akan mulai dari organ yang pertama. Organ yang pertama namanya adalah ginjal. Tadi sudah terlihat ya di gambar slide awal. Ginjal merupakan organ utama yang dapat memproduksi urin. Ginjal kita berjumlah sepasang. Letaknya ada di belakang perut, sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang. Kemudian di bawah hati dan limpa. Nah, sebagian ginjal itu dilindungi oleh tulang rusuk. Ginjal sebelah kanan terletak agak ke bawah dibandingkan dengan ginjal sebelah kiri. Nah, karena di sebelah kanan itu terdapat hati, makanya ginjalnya menjadi lebih bawah. Kemudian di atas setiap ginjal terdapat sebuah kelenjar adrenal yang disebut dengan kelenjar suprarenalis. Ginjal kita berbentuk seperti kacang berwarna merah tua keunguan, besar dan beratnya bervariasi, tergantung pada jenis kelamin, umur, dan ada tidaknya ginjal pada sisi lainnya, karena ada yang ginjalnya hanya satu karena mengalami kelainan. Ginjal pada orang dewasa yang normal berukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebarnya 6 cm, dan tebalnya sekitar 2,5 sampai 3,5 cm. Sementara berat ginjal pada laki-laki dewasa berkisar antara 125 sampai dengan 175 gram. Sedangkan pada wanita yang dewasa beratnya itu sekitar 115 sampai dengan 155 gram. Apa fungsi dari ginjal? Fungsi ginjal yang pertama adalah mengeluarkan zat sisa organik dan racun. Contohnya tadi urea, asam urat, kreatin, amoniak, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Racun yang dikeluarkan contohnya obat-obatan, zat kimia asing, zat adiktif makanan, dan polutan. Fungsi ginjal yang kedua adalah mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh. Contohnya ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Fungsi ginjal yang ketiga adalah mengatur keseimbangan asam basa melalui ekskresi ion hidrogen H+, bikarbonat HCO3- yang kemarin sudah kita bahas di sistem pernapasan,
dan amonium atau NH4+. Kemudian fungsi yang berikutnya menjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air, serta menghasilkan enzim renin pemicu pembentukan hormon angiostensin yang selanjutnya dapat memicu pelepasan hormon aldosteron. Fungsi ginjal berikutnya adalah mengatur produksi sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang dengan cara melepaskan hormon eritropoietin yang mampu merangsang pembentukan sel darah merah. Berikutnya, mengendalikan konsentrasi nutrisi darah seperti glukosa dan asam amino. Dan yang terakhir, fungsi ginjal adalah mengubah vitamin D yang belum aktif atau inaktif menjadi vitamin D aktif. Ini pentingnya ginjal dan kesehatan ginjal. Berikutnya kita akan bahas tentang struktur ginjal. Ginjal kita dilindungi oleh lapisan jaringan ikat, yaitu fascia renal atau pembungkus luar, lemak perirenal, dan lemak pararenal yang merupakan bantalan daripada ginjal, serta kapsul fibrosa merupakan membran halus transparan yang langsung membungkus ginjal. Nah, sedangkan bagian-bagian ginjal sendiri, yang pertama adalah lobus ginjal. Nah, jadi bagian ginjal yang pertama lobus ginjal. Nah, lobus ginjal ini merupakan bagian yang menyusun ginjal. Setiap lobus terdiri atas satu piramida ginjal, kolomnya yang saling berdekatan, dan jaringan korteks yang melapisinya. Kita lihat di gambar. Nah, ini adalah gambar daripada ginjal. Tadi ada yang disebut dengan lobus ginjal, di mana lobus ginjal terdiri dari satu piramida. Ini satu piramidanya, ya. Kemudian ada kolumna. Ini kolumna pembatas antara piramida satu dengan piramida lainnya, dan ada jaringan korteks yang melapisinya. Jadi ini yang kita sebut dengan lobus ginjal. Kemudian yang kedua ada bagian hilus atau hilum. Hilus atau hilum merupakan cekungan pada sisi medial yang membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan keluarnya ureter. Kita lihat lagi mana yang disebut dengan hilusnya. Ya. Tadi hilus itu cekungan. Nah, ini cekungannya. Jadi ini yang ada pembuluh darah, kemudian ada batang dari ginjal. Inilah yang nanti disebut dengan hilum ginjal. Jadi hilum ginjal itu ada vena arteri, ya, untuk masuknya darah, kemudian ada saraf ginjal, dan ada arteri ginjal. Nah, ini semuanya disebut dengan hilum atau hilus ginjal. Berikutnya ada yang disebut dengan sinus ginjal. Sinus ginjal adalah rongga yang berisi lemak yang membuka pada bagian hilus. Jadi rongga yang membukanya, ya. Rongga yang membuka di bagian si hilum tadi. Jadi nggak kelihatan di sini. Nah, jadi ada di dalam. Itu namanya sinus ginjal. Kemudian ada parenkim ginjal. Nah, parenkim ginjal ini adalah jaringan yang menyelubungi struktur sinus ginjal, di mana jaringan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian terluar yang disebut dengan korteks dan bagian dalam yang disebut dengan medula. Kita lihat di sini. Nah, ini yang disebut dengan parenkim ginjal. Yang tadi di lapisan luarnya ada korteks, nah, kemudian lapisan dalamnya ada medula, ya. Kemudian untuk korteks merupakan lapisan terluar daripada parenkim ginjal, itu tersusun dari nefron-nefron, ya. Jadi nefron itu merupakan unit struktur dan fungsional terkecil dari ginjal yang dapat membentuk urin. Pada setiap ginjal normal terdapat sekitar 800 sampai dengan 800.000 sampai dengan 1,5 juta nefron yang disatukan oleh jaringan ikat. Nah, ini ya
Ini tadi yang disebut parenkim ginjal. Bagian luarnya tadi ada korteks. Di korteks di sini ada nefron. Nah, ini gambar nefron. Nah, di mana tadi nefron itu merupakan bagian unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang merupakan tempat pembentukan urin. Kemudian satu parenkim ginjal itu terdiri dari 800.000 sampai 1,5 juta nefron. Kemudian nefron sendiri tersusun daripada dua komponen, ada yang disebut dengan komponen vaskuler atau pembuluh dan ada komponen tubuler atau tabung. Nah, lihat di gambar. Nah, komponen vaskuler. Komponen vaskuler itu yang mana? Komponen vaskuler itu adalah komponen pembuluh. Di sini dikasih warna merah, kemudian ada warna biru, ya. Jadi komponen pembuluh daripada si nefron itu terdiri atas arteriole efferent, kemudian ada glomerulus, ini yang menggulung di bagian tengah, kemudian ada arteriole afferent, ya. Kemudian ada kapiler, yang ini kapiler peritubuler. Ya, jadi sekali lagi ada arteriole efferent, tempat masuknya darah, kemudian nanti darah akan masuk ke bagian glomerulus yang di sini membentuk membentuk gulungan. Kemudian ada bagian yang keluar namanya adalah arteriole afferent. Kemudian dari arteriole afferent ini darah akan disalurkan melalui kapiler peritubuler. Kemudian yang kedua adalah komponen tubuler atau komponen tabung, di mana suatu tabung berongga yang dibentuk oleh satu lapisan sel epitel dan berisi cairan. Komponen tubuler terdiri atas kapsul Bowman. Nah, ini bagian luar yang warna kuning, ini kapsul Bowman. Kalau glomerulus tadi yang warna merah, yang warna kuning ini adalah kapsul Bowman. Kemudian dari kapsul Bowman itu ada tubulus contortus proximal, yang keluar dari kapsul Bowman namanya tubulus contortus proximal. Kemudian ada yang ke bawah namanya lengkung Henle. Ini ada yang ke bawah berarti lengkung Henle turun, ada yang ke atas berarti lengkung Henle naik, ya. Dan berikutnya ada tubulus contortus distal. Kemudian ada ductus collectivus. Nah, ini ductus collectivus. Nah, itu bagian daripada komponen tubularnya. Di komponen tubuler atau tabung tadi ada kapsul Bowman, ya, yang menutupi glomerulus. Kemudian ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle turun dan lengkung Henle naik. Kemudian ada tubulus contortus distal dan terakhir ada ductus collectivus. Ya, ini merupakan bagian daripada komponen tubuler. Kemudian nefron itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Ada nefron korteks dan ada nefron justa medulla. Nah, kemudian tadi si nefron ini terdapat di bagian korteks. Nah, ini bagian daripada kapsul Bowman tadi. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Kemudian selain ada korteks, di dalam nefron juga terdapat medula. Mana ya gambar medula? Nah, ini medulanya. Nah, ini bagian medula. Medula ini terdiri atas 15 sampai dengan 16 massa triangular atau tiga sisi yang disebut dengan piramida ginjal. Kemudian piramida ginjal tersusun dari sistem tubulus yang berukuran mikroskopis, di mana meliputi tadi ada tubulus contortus distal, ada lengkung Henle,
kemudian ada ductus collectifus ya, dan di ujung dari piramida itu nanti ada yang disebut dengan papila ginjal yang permukaannya seperti saringan karena di dalamnya itu terdapat lubang kecil yang dilewati oleh tetesan urin. Nah, papila ini nanti menuju ke calyx minor yang berhubungan dengan saluran pengumpul daripada urin. Ini ya tadi. Kemudian kita kembali ke slide awal. Selain korteks medula tadi, berikutnya ada yang disebut dengan pelvis ginjal ya. Pelvis ginjal atau pelvis renalis ya. Nah, di sini pelvis ginjal atau pelvis renalis merupakan rongga perluasan ujung proksimal bagian atas atau ureter, kemudian ujungnya bercabang menjadi 2 atau 3 kalik major. Setiap kalik mayor bercabang lagi menjadi 8 sampai dengan 18 kali minor yang langsung menutupi papila ginjal. Kalik minor berfungsi menampung urin yang terus-menerus keluar dari papila. Dari kalik minor, urin akan masuk ke kalik mayor, selanjutnya ke pelvis renalis. Nah, tadi ada bagian-bagiannya. Ini ada komponen vaskuler ya, Ibu ulangi, ada komponen vaskuler yang terdiri dari arterio afferent. Fungsinya tadi membawa darah ke glomerulus. Kemudian ada glomerulusnya, ini berfungsi menyaring plasma darah bebas protein ke dalam kapsul Bowman. Kemudian ada arteriole afferent, berfungsi membawa darah dari glomerulus. Dan ada kapiler, berfungsi memberikan darah untuk jaringan ginjal, berperan dalam pembentukan jaringan di lumen bagian dalam dari tubulus. Nah, kalau komponen tubular tadi diawali dari kapsul Bowman. Kapsul Bowman berfungsi untuk mengumpulkan filtrat glomerulus. Kemudian yang keluar dari kapsul Bowman tadi ada tubulus contortus proximal. Ini berfungsi untuk reabsorpsi urin primer dan sekresi tidak terkontrol dari zat-zat tertentu. Kemudian ada lengkung Henle turun dan naik, berfungsi untuk mengatur tingkat osmotik darah dan hipertonik atau hipotonik urin. Dan yang terakhir tadi ada tubulus contortus distal dan tubulus ductus collectifus. Dua-duanya berfungsi untuk reabsorpsi terkontrol dari Na+ dan H2O. Kemudian sekresi K+ dan H+, serta cairan yang meninggalkan ductus collectifus. Itu fungsinya.